saya tidak akan mundur, Bang. Karena bagi diri saya orang Lampung kok, ya enggak? Saya bisa keras kok, berbicara saya bisa keras kok. Maka kalau kita tidak bisa ketemu sebelum kita menyelesaikan ke arah demo, kita selesaikan secara... Sosok yang saya undang ini tentunya akan memberikan inspirasi bagi sahabat-sahabat Asam Garam, karena tamu yang saya undang ini memiliki pengalaman-pengalaman, syarat pengalaman yang banyak, tentunya penuh dengan asam garam, pahit manisnya dalam menjalani hidup. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi sahabat-sahabat semuanya. Kita sapa tamu kita. Selamat malam, Bang Fidel. Selamat malam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana tadi perjalanannya? Lancar ya? Ya sebenarnya lancar, karena ada sedikit kendala biasa lah. Oh, macet ya? Agak macet dikit. Iya, itulah. Kota Bandung ya, semakin akhir-akhir ini merebak semakin macet seperti itu gitu kan. Tetapi aktivitas masih bisa dijalankan seluruhnya. Alhamdulillah. Keluarga sehat, Bang ya? Alhamdulillah sehat. Iya, ya saya dari manajemen Asam Garam mengucapkan selamat datang di studio Inspirasi, Edukasi dan Kreatif ini, Bang. Kita bisa ngobrol-ngobrol santai terkait dengan ya pengalaman-pengalaman, Bang. Sharing, berbagi informasi bisa didengar oleh teman-teman sahabat Asam Garam sehingga bisa menginspirasi teman-teman kita di sana, seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya bertanya hal yang lebih dalam, saya ingin ke profil Bang Fidel ini seperti apa sih, dari mana, kayak gitu kan, dari mana, sejak kapan ke Bandung, seperti itu. Informasinya memang dari pesisir barat ya, Bang ya. Mungkin Abang bisa ceritakan profil Abang itu sejak dari pesisir barat sampai ke Bandung itu seperti apa. Silakan, Bang. Baik, terima kasih kepada tim dari Asam Garam yang bisa mengundang saya sini, artinya untuk ngobrol santai. Pada prinsipnya kita ngobrol santai di sini. Saya pun bersyukur karena saya punya prinsip adalah di sini adalah kita untuk silaturahmi. Silaturahmi, insya Allah kita sama-sama Lampung ini bisa menjunjung sigo kita atau siger kita adalah Lampung. Saya ini berasal dari Krui. Krui ya? Krui, pasar Krui. Jadi pesisir barat saat ini. Nah, perjalanan saya dari pesisir barat atau Krui ini, saya di 87 tahun 1987. Luar biasa sudah. Ya, saya 87 itu saya masih SMP, Bang ya. SMP. Saya mulai melanglang buana di di Bandung. Kebetulan saya ini kan lulusan SMA, tadinya dari SMA 2 Tanjung Karang. Mungkin ada satu permasalahan yang saya jujur aja, saya anak bungsu. Kebetulan di SMA 2 Tanjung Karang itu ada kakak-kakak saya gurunya. SMA 2 ya? SMA 2 Tanjung Keren. Karang. Di Gotong Royong. Kelas 3 saya pindah lagi ke Krui. Karena saya anak bungsu, saya tidak pernah mau dan tidak menerima apabila saya dimarah. Kalau dimarah itu, ya itulah saya belum mengerti apa arti kehidupan ini. Saya tidak mau tahu apakah ini SMA ngetop atau SMA tidak. Bagi saya itu, yang penting bagi diri saya ini enak gitu kan. Jadi kalau saya tinggal di Tanjung Karang, kebetulan saya tinggal di Pahoman, saya dimarah sedikit aja namanya anak bungsu saya kabur. Singut bahasa Krui-nya itu. Nah, jadi di 86 itu saya kabur ke SMA Krui, pesisir tengah Krui. Nah, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan SMA 1 Krui, Lampung pesisir barat. Di 87 itu saya selesai, kebetulan ada penerimaan saat itu industri pesawat terbang.
Di situ itu ada 2 kategori untuk beasiswa. Beasiswa dalam negeri dan beasiswa luar negeri. Karena itulah kelemahan dari kita ini tadi. Saya ini kelemahan saya untuk luar negeri adalah SMA dari bahasa Inggris. Nah, saya tes di situ melalui beberapa tes, kemudian saya gagal untuk ke luar negeri. Tapi yang dalam negeri, alhamdulillah saya lulus. Jadi saya pendidikan selama 3 tahun. Saat itu di zaman pemerintahnya Soeharto dan Menteri Teknologi kita itu adalah Bapak Habibie. Ini salah satu adalah program daripada Bapak Habibie bahwa kami sekolah itu 3 tahun beasiswa. Beasiswa ya. Beasiswa. Dan di saat itu saya bisa menyelesaikan 3 tahun ke sistem gugur. Sistem gugur ya. Tapi tadi sebelumnya berarti sampai di Bandung tuh tahun berapa, Bang Fidel? Tahun 87. 87 sampai di Bandung ini ya. Sampai di Bandung 87. Sekarang putra putri berapa, Bang Fidel? Putra putri saya kalau berbicara putra nggak ada putra. Oh, sama ya. Saya putri. Sama. Putri saya 4. 4, alhamdulillah. Kalau nyonya? Nyonya asli orang Lampung. Asli orang Lampung ya? Orang Krui, tapi dia itu sekolahnya di Semarang. Di Semarang. Jadi mulai dari kelas 6 SD, lulus kelas 6 SD, tinggal di Semarang, sekolah di Semarang. Di Semarangnya. SMP 10 Semarang, SMA 10 Semarang. Kemudian dia ngambil apa namanya kata kita itu A1 A2 akta ya. Itu ya. Akta itu ya. Dan alhamdulillah ketemulah jodoh sama saya. Ya kami menikah. Dia karunia 4 orang putri ya. 4 orang putri. Sudah ada yang sudah menikah, Bang? Belum ada ya. Jadi belum jadi kakek ya? Belum. Karena yang tertua ini istilahnya baru 2 tahun ini selesai kuliah. Dia teknik kimia dan alhamdulillah sekarang bisa bekerja di PTDI. Alhamdulillah. Ya. Yang bungsu? Yang bungsu masih SD ini, Bang. Masih SD ya? Kelas 6 SD. Karena ya? Itu tadi, Bang. Saking penasaran kita tadi. Kenapa nggak dapat laki? Buat lagi. Berharap ya? Berharap untuk dapat. Tetapi rencana Allah memang diberikannya adalah untuk putri. Seperti itu. Allah tidak bisa kita lawan. Betul. Jadi itulah semuanya adalah kehendak Allah. Iya. Hanya berencana, Bang ya. Berencana. Itulah yang kita katakan di grup Asam Garam ini pengalaman kita itu tadi. Jadi saya ini berpengalaman mulai dari dididik dari mendapatkan seorang anak pun saya sudah pengalaman. Jadi apapun teori-teori yang diajarkan oleh dokter, oleh orang begini, orang-orang pintar, bagi saya nonsen. Hanya Allah segala-galanya. Luar biasa. Jadi sampai sekarang dari 87 masuk untuk di organisasi untuk di perusahaan di PTDI, Bang ya? Ya. Dari 87. Ya. Sampai saat ini ya? Sampai saat ini masih di PTDI. Masih di PTDI. Luar biasa ya. Dari mulai jenjang sebagai karyawan biasa. Ya. Sekarang di posisi apa, Bang? Posisi saya kalau di manajemen, saya adalah Kepala bidang engineering data control. Engineering data control. Jadi apa tuh pekerjaannya, Bang ya? Semua data-data dan gambar drawing untuk membuat pesawat itu ada di tangan saya. Jadi pesawat kita itu ada produksi 235, CN 235, 212, 295 dan baru ini adalah kita memproduksi pesawat 219. Oke. Nah, jadi semua dokumen itu terkait engineeringnya tadi, termasuk ini gambar, data, semuanya itu ada di saya. Iya, alhamdulillah saya menjadi kepala bidangnya di situ. Alhamdulillah ya, Bang ya. Luar biasa ya.
putra daerah terkait dengan itu menanggung jawabi bagian divisi engineeringnya untuk pesawat ya, yang luar biasa membanggakan negara kita, PT Dirgantara Indonesia seperti itu. Tapi kan tentunya dari awal sampai saat ini Abang sudah di posisi sebagai kepala bidang engineering, tidak semena-mata langsung ke sana. Tentunya perjalanannya luar biasa juga Bang ya. Bagaimana Abang bisa menjalani pahit manisnya seperti itu kan, asam garamnya, sehingga memiliki banyak pengalaman, banyak kemampuan, akhirnya bisa sampai saat ini bisa menjadi bidang engineering. Ya itu gimana pengalamannya Bang? Jadi begini, saya ini fakultas saya di Diklat Apprentice PTDI dulu adalah fakultasnya jurusannya aircraft konstruksi. Aircraft konstruksi. Jadi konstruksi pesawat terbang. Iya. Jadi saya ini selama 3 tahun kita disekolahkan dan dibiaya oleh perusahaan ini, 3 tahun ini saya selesai dan diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, di situ saya belajar betul-betul merakit pesawat terbang. Capeknya luar biasa, indahnya luar biasa. Itu masih di bagian merakit Bang ya? Bagian merakit. Jadi kalau kita merakit pesawat terbang itu artinya itu seninya luar biasa. Karena jurusan saya, alhamdulillah jurusan Pak Habibie, konstruksi pesawat terbang. Konstruksi pesawat terbang. Jadi aircraft construction. Jadi setelah saya bergelimang dari situ ke situ ada, kemudian saya melanjutkan kuliah. Artinya, ya itu kita orang Lampung ini, istilahnya kata kita tidak cukup sampai di situ. Bagaimana? Tidak puas Bang ya? Tidak puas. Akhirnya ada kesempatan saya untuk kuliah. Jadi saya kuliah malam. Kalau kita berbicara kuliah itu artinya sisa-sisa dari kerjaan itu kita kuliah, malamnya itu kita kuliah. Ya alhamdulillah saya mengambil teknik industri sesuai dengan jalur saya. Saya mendapatkan ya saat itu insinyur. Kemudian karena saya sudah menjadi seorang insinyur, makanya saya naik tingkat. Alhamdulillah saya tidak capek tenaga lagi Bang. Hanya capek di pikiran aja. Capek di pikiran aja saya memegang engineering data control. Sampai saat ini saya masih memegang engineering data control. Jadi bagaimana semua orang untuk akan membuat produksi itu adalah patokannya ada di saya. Karena ya kalau kita buat pesawat itu Bang, enggak pasang baut aja harus ada gambar. Pasang baut saja ya. Pasang baut aja harus ada gambar. Jadi semuanya itu harus ada gambar, harus ada dokumennya. Hanya masalah baut. Baut aja. Nggak bisa kita, walaupun kita sudah pengalaman bekerja, karena di situ itu kan ada quality assurance. Kalau kita bekerja pun ada engineering license-nya. Kalau kita bekerja tidak pakai data dokumen, itu dianggap tidak sesuai dengan proses. Gitu, Bang. Yang luar biasa ya SOP-nya ya. Karena itu kan suatu kendaraan yang benar-benar safety untuk kenyamanannya, untuk perlindungannya luar biasa seperti perlindungan itu. Pesawat itu kita membuat pesawat ini, kita bagian pesawat dulu ya. Kalau kita melihat dari situ tuh kita nggak sembarangan. Kalau mobil pecah ban bisa ditambal begitu saja. Ada ban pasang, oh ini begini. Kalau di situ tidak, semuanya harus dengan dokumen. Jadi kalau tidak ada gambar dan tidak ada dokumennya, orang yang akan merilis DGAC kata kita tadi, dia tidak mau. Jadi dianggap ini tidak legalitas dari Departemen Perhubungan. Itu Bang. Luar biasa ya untuk SOP-nya itu. Ya artinya Abang tadi menyampaikan bahwa di awal pun bagian perakitan ya, yang hanya mungkin cukup mengandalkan daripada tenaga seperti itu kan. Sekarang
sudah bisa tidak mengandalkan daripada tenaga, tetapi pemikiran-pemikiran Bang ya. Pemikir-pemikiran yang diperlukan, yang dibutuhkan terkait dengan pesawat itu. Itu luar biasa, sukses Bang ya. Sukses selalu gitu kan. Berarti Abang di sini sudah berapa tahun Bang ya? 87 2021. Itu Sudah 33 tahun. 33 tahun Bang ya di tanah rantau ya. Artinya ini tanah yang kedua. Ya, tanah yang kedua dari karena memang kita ini sebagai masyarakat rantau ini, tanah yang pertama adalah memang tanah kelahiran kita. Betul. Ya, tanah kedua itu tempat tinggal kita saat ini karena memang masa depan kita ada di sini. Betul. Tapi tentunya kita sebagai masyarakat rantau pun tetap pasti memikirkan tempat daerah kelahiran kita. Ya, jelas. seperti itu. Nah, itu hal-hal itu yang mungkin ada rasa rindu kampung halaman. Betul. Saya melihat mendengar Abang bahwa memang Abang terkait dengan kedaerahan luar biasa juga seperti itu, sampai walaupun Abang sudah 30 tahun di Bandung, saya baru mendengar bahwa di rumah Abang pun memakai ornamen Siger Lampung. Siger Lampung. Nah, seperti apa tuh? Tolong dijelaskan Bang. Saya begini Bang, karena kebanggaan saya dengan Lampung. Dan saya ini sebenarnya kalau kita memakai adat Lampung saya Pesibar, itu kan 7. Oh iya. 7 Iya. kan? Iya. Saya batin. Saya batin. Iya. Tapi kenapa saya sering diprotes mereka? Kenapa Abang memakai Sigor 9? Ya enggak? Kenapa? Karena saya yang dipakai saat ini itu adalah 9. Jadi saya tidak mengatasnamakan Pesibar saja. Betul. Tapi saya mengataskan Lampung. Provinsi Lampung. Saking bangganya dengan saya Lampung. Karena di 9 itu di situ ada 7 dan ada 9. Nah, itu tersatu itu. Cuman ada beberapa memang masyarakat yang tidak mengetahui daripada Siger Provinsi Lampung. Padahal itu mewakili daripada Saibatin dan Pepadun. Seperti itu. Jadi dipasang di rumah Bang ya ornamen itu. Saya pasang di rumah. Alhamdulillah saya pasang di rumah. Karena apa? Disitulah saya menunjukkan bahwa saya orang Lampung. Asli putra daerah Lampung. Jadi ya istilahnya kalau dari orang Lampung yang melihat Sigor saya, dia akan mampir. Dia akan bertanya Abang di mana. Nah, kayak dari sini. Kalau saya aslinya adalah Pesibar. Tapi saya adalah orang Lampung. Yang merasa saya Provinsi Lampung itu adalah saudara saya dan keluarga saya. Saya tidak membeda-bedakan hal seperti itu. Karena itu adalah sebagai lambang kebanggaan kita orang Lampung. Iya. Itu menurut saya. Betul. Itu luar biasa Bang ya. Artinya sudah 30 tahun pun Abang masih mengingatkan daripada jati diri, asal mana, pengakuan ya bahwa kita ini memang dari Lampung seperti itu. Tidak gampang kita tinggal di rantau sampai berpuluh-puluh tahun, kita mengingat daripada kebanggaan wilayah kita. Nah, terkait dengan masyarakat rantau ini, kita sejauh mana kita bisa melestarikan seni, budaya ataupun adat kita di wilayah kita tapi di tanah rantau. Pandangan Abang seperti apa? Kalau pandangan saya Bang, jadi karena begini Bang ya, seperti pembicaraan kita tadi. Di sini ini kita ini masih kita katakan terpecah-pecah. Kenapa saya katakan terpecah-pecah? Tapi terorganisir. Karena di sini seperti yang kita ketahui aja. Di sini ada Lampung Pesibar, ada ketuanya. Di sini ada Lampung Gemula, ada ketuanya. Di sini ada IKLB, ada ketuanya. Itu menunjukkan bahwa kita adalah kedaerahan. Kalau saya prinsipnya, insya Allah sampai saat ini saya selalu masuk karena saya berdasarkan lambang saya tadi. Lampung. Di IKLB saya masuk, ya. Di Gemula saya masuk, di Pesibar pun saya masuk. Tidak melihat siapa di dalamnya, Bang ya? Tidak melihat siapa di dalamnya. Ada undangan dari Lampung Sebuai, saya pun ikut, gitu. Karena saya mengatakan bahwa saya Lampung. Kalau kata orang, saya Indonesia. Saya bukan orang luar, saya Indonesia, saya orang Lampung.
Nah, boleh kita terpecah-pecah untuk hal seperti itu, tapi terorganisir seperti yang kita alami selama ini. Kalau ada dari Pesibar mengadakan satu kegiatan, kita selalu mengundang IKLB. Kita selalu mengundang Kemula. Betul. Artinya kebersamaan kita itu betul-betul. Nah, menurut saya, kenapa kita tidak satukan ini? Kita buat satu organisasi di sini sebagai ketua umum, maka di situ nanti akan menjadi ketua 1, ketua 2, ketua 3. Artinya di sini di bawah naungan Sigo tadi. Jadi tidak ada lagi yang kata kita itu tadi Saibatin, Pepadun, atau Pepadun, tidak ada. Kita satukan. Nah, disitulah yang mungkin bahan pemikiran kita untuk kedepannya, Bang. Baik. Bagaimana caranya kita mempersatukan ini? Siapapun ketuanya silakan. Ya enggak. Jadi di sini ada organisasi yang tertinggi kata kita itu ketua umumnya adalah siapa? Di sini ada 1, 2, 3-nya ketua. Silakan kita berorganisasi. Jadi organisasi apapun itu silahkan saja. Jadi kita dibuat organisasi memang yang tersekat-sekat dengan kedaerahannya, tetapi memang dibutuhkan ada organisasi yang besar yang menaungi daripada organisasi kedaerahan masing-masing tersebut. Memang ide yang bagus itu, Bang. Mudah-mudahan saudara-saudara sahabat podcast Asam Garam bisa mendengar ini, ide-ide dari Bang Fidel ini bisa kita tindak lanjuti. Perlu ada suatu organisasi yang besar yang bisa menaungi daripada organisasi-organisasi kedaerahan yang kecil. Nah, kembali lagi tadi, Bang, bahwa jiwa daripada kita masyarakat rantau ini, bahwa tentunya kita tidak lupa dengan jati diri kita, tidak lupa dengan kampung halaman kita. Nah, dari personal ataupun organisasi, sejauh mana Abang sebagai masyarakat rantau yang di sini terkait dengan melestarikan seni budaya Lampung, perlukah itu? Oh, sangat perlu. Perlu ya. Jadi kalau kita melihat ya kedaerahan yang lain, kayak Minang, ada Persatuan Minang. Dulu tuh saya pengalaman kakak ipar saya itu orang Bangka. Ada Persatuan Bangka Belitung. Jadi adat istiadatnya itu selalu muncul. Nah, sedangkan di kita tadi, Bang, ya, saya katakan tadi di sini kita mempunyai adat masing-masing. Adat Lampung Pesibar, adat Lampung Kebuayan atau bagaimana itu kan bermacam-macam ya, Mbak. Kearifan lokal masing-masing. Kearifan lokal masing-masing. Nah, disinilah kita akan membentuk satu. Jadi di sini ini kita akan tampilkan, oh ini daerah kami. Jadi satu kebanggaan kita bahwa ternyata Lampung itu banyak bermacam-macam adat, bermacam-macam suku, tapi pada prinsipnya dia bernaung di bawah satu organisasi Sigo. Kalau kita berbicara Raden Intan, betul. Jadi disitulah kita mempunyai satu kekuatan di situ, menurut pendapat saya. Jadi silaturahim kita bisa bersatu dengan adanya seperti itu. Jadi sampai saat ini pun kata saya, walaupun kita terpecah-pecah pada prinsipnya, karena ada yang orang yang belum mengerti dalam organisasi, kayak saya, ada IKLB di situ, saya kan orang Pesibar, kan begitu. Oh, di situ ada acara Kemula. Oh, saya kan orang Pesibar, gitu kan. Kata orang Kemula, oh itu acara Pesibar, saya orang Kemula. Bagaimana mempersatukan itu tadi, sehingga mengakui bahwa kita ini orang Lampung, tidak ada lagi perbedaan di situ, Pak. Nah, seperti yang saya jalanin saat ini, saya bilang sama Abang, dimanapun saya selalu masuk. Di Kemula saya masuk, saya katakan tadi. Di IKLB saya masuk, di Pesibar pun saya masuk. Karena menurut pendapat saya, inilah jati diri saya. Saya tidak membeda-bedakan di mana daerah kabupaten-kabupatennya. Kita adalah satu provinsi. Kalau kita lihat dari situ, di provinsi itulah segala adat istiadat pengembangan itu akan bisa. Betul. Ya, itu, Bang. Kita sama-sama, Bang, ya, sama-sama mengangkat daripada seni budaya kearifan lokal masing-masing. Insya Allah. Seperti di Pesibar apa, Bang? Apa tari topeng apa tuh, Bang, ya?
Kalau di kami itu kan istilahnya kalau di kita itu karena memang sudah rada-rada hilang. Sebenarnya kami itu di situ tuh banyak seninya. Jadi kalau kayak kita mau nikahan itu bediker, bedindang, pencak silat, nomor satu. Itu tarian kita itu adalah pencak silat. Itu sebenarnya intinya. Kita tidak pernah berbahasa tari topeng. Tapi di tempat kita di situ itu ada istilahnya. Kalau kita mau lari ke daerah-daerahnya, ada tarian mainang, tarian selendang, tarian sempaya, kan begitu. Nah, itulah sebenarnya. Tapi di situ pun adat istiadat kita itu sering hilang. Ini yang saya sesalkan. Tergerus ya? Ya, tergerus, Bang. Karena saya terus terang aja, Bang. Saya ini di Lampung, pengalaman saya sudah apa namanya, sudah cukup banyak. Karena saya SMA itu di Pasar Krui, intinya saya ini sebagai ketua pemuda-pemudi Pasar Krui. Saya bisa mempersatukan semua Pasar Krui. Jadi adat istiadat itu saat itu saya angkat. Tapi setelah saya selesai, tidak ada yang meneruskannya di Lampung. Makanya saya bukannya apa-apa, Bang. Karena apa? Sekarang itu anak-anak didik saya sudah menjadi semua, Bang. Berapa orang itu sudah menjadi anggota dewan. Saya coba diskusi dengan mereka. Mari kita angkat adat istiadat kita ini. Tapi ya kita nggak bisa berbicara apa karena mereka sudah bermasuk di dalam lingkungan politik dan lingkungan pemerintah. Di situ, Bang. Nah, itu luar biasa, Bang ya. Nah, tadi mengacu kepada budaya ini kan tentu bahwa akar-akar adat budaya di daerah itu adalah bentuk daripada adat budaya negara Republik Indonesia. Itu kan berasal dari daerah-daerah, begitu beragam-ragamnya. Nah, apakah begitu pentingnya, Bang, kita sebagai masyarakat rantau perlu tetap menjaga melestarikan budaya di wilayah rantau kita ini? Sangat penting sekali, ya, Bang. Ya, jangankan kita begitu. Makanya sekarang itu sudah tidak ada lagi, maaf, dari pemerintah pun tidak ada lagi hal seperti itu. Ya, kalau kita memasuki di daerah di zaman Soeharto dulu, Ibu Tin, TMI, Taman Mini Indonesia, dia itu artinya ya mempersatukan seluruh Indonesia ini menjadi satu. Nah, kenapa kita Lampung ini tidak bisa menjadi satu? Kan begitu. Jadi semuanya adalah usaha kita, Bang. Usaha, insya Allah kita punya persatuan. Dan satu lagi hanya ikhlas ridho kita di sini. Tanpa pamrih, Bang ya. Tanpa pamrih. Karena saya pun, ya kata saya, abang tadi ngomong, ya saya pengalaman, Bang. Ya bukan pengalaman di situ yang mengatakan saya ini sok hebat. Kita bukan praktisi, Bang ya. Kita karena saya ini bukan pemangku adat juga, tetapi kita memang mencintai. Betul, saya mencintai. Ya, jadi kalau kita berbahasa pemangku adat, kalau saya akan berbicara sombongnya saya ini keturunan pemangku adat. Karena bapak saya itu sebenarnya kalau kita lihat itu Raja Johan Berkuda Lembu. Raja Johan Berkuda Lembu. Berkuda Lembu. Karena kakek saya itu Merah. Kakek saya itu Merah Hasim, nenek saya Siti Maimunah. Jadi bapak saya itu termasuk yang tertua di kru itu, yang dituakan. Karena kalau kita sudah berbicara Merah di kru itu, yaitu Oda adalah orang-orang yang maaf ngomong yang di atas, yang memimpin adat istiadat. Di zaman itu bapak saya yang memimpin adat. Tapi kami pun, saya 4 beradik itu tidak ada yang tinggal di Krui. Nah, jadi kami merantau. Karena kata bapak saya dulu, keluar kalian dari kampung halaman kalian itu kalau mau maju. Tapi kalau untuk hanya di sini, ya bertahanlah di sini. Serius kita menyelesaikan adat. Nah, jadi kami memang diajar seperti itu. Sehingga adat kami pun di situ itu akan dimulai kembali
zaman pemerintahan sekarang itu akan dimulai kembali. Karena kita ya istilahnya Pesibar ini kan pecahan dari Lampung Barat. Lampung Barat. Ya semenjak kita dipimpin oleh gimana perkembangannya Bang Istiqlal? Pesibarnya. Menurut saya memang Bang Istiqlal itu dia membawa, dia menciptakan adat. Ya apa namanya, bukan menciptakan ya, melestarikan ya, melestarikan sampai istilahnya pakol segala macam itu kan pernah ngetop itu kan. Itu yang saya senang, yang saya suka dengan Agus Istiqlal. Tapi inilah permainan politik. Ada yang suka, ada yang tidak. Betul. Ada yang suka, ada yang tidak. Karena apa? Kalau kita mendukung pemerintah itu 100%, insya Allah itu akan terciptalah adat istiadat seperti itu. Betul. Tapi pemerintahan sekarang waktu zaman Pak Agus Istiqlal dan saat ini pun dia bagus. Yang nyuncun Pako itu sampai 1.000 orang itu belum pernah dilaksanakan di Lampung, di Pesibar Krui. Oh, itu pernah Bang ya? Oh pernah. Jadi festival Pako itu. Luar biasa, ya. Jadi kalau kita lihat apa namanya, mereka itu adat istiadatnya itu dikeluarkan lagi. Tapi sebenarnya kami itu banyak karena bermacam-macam. Jadi kata kita ini di Krui itu kan ada pesisir tengah, pesisir utara, pesisir selatan. Itu pun sudah berbeda-beda adat istiadatnya. Nah, jadi kalau menurut saya pemerintahan sekarang ini, kalau untuk adat istiadatnya bagus. Tanda kutip di luar dari, karena kita tidak punya keuntungan di situ. Betul. Dan tidak mau mengambil keuntungan. Yang menurut pendapat saya, bagaimana putra daerah ini bisa membangun kampung halaman kita, bisa membangun daerah kita, bisa mengangkat adat istiadatnya kembali. Itu yang saya harapkan. Kontribusi positifnya terhadap daerah kelahiran, tanah kelahiran, baik pemikiran, tenaga atau apapun seperti itu. Itu luar biasa Bang. Dengan kondisi Abang yang sudah sehari-hari dengan engineering pesawat, 30 tahunan dengan berhubungan dengan pesawat, tapi seni budaya itu masih melekat di diri Abang ya. Seperti itu gitu. Karena saya begini Bang, kata saya itu, ya maaf ngomong kata saya tadi, saya ini setelah menjadi ketua pemudi Pasar Krui, ya Kecamatan Pesisir Tengah Krui saat itu, saya menjadi tokoh pemuda-pemudinya. Jadi walaupun saya di Bandung, saya tetap koordinasi dengan komunikasi nggak lepas saya. Komunikasi nggak lepas. Jadi kami mempunyai adat kebersamaan itu, yaitu setiap tahun baru, karena saya bisa pulang itu tahun baru. Ya enggak. Kalau enggak kita lebaran. Cuman lebaran itu kita terbatas, Bang. Jadi tahun baru. Saya selalu adakan pesta rakyat untuk, ya istilahnya karena saya di wilayah Pesisir Tengah Krui, untuk kebersamaan Pesisir Tengah Krui itu sendiri. Nah, kami mengeluarkan adat, tarian, pencak silat. Kami keluarkan itu, Bang. Nah, walaupun saya di Bandung, maka semenjak tahun 2003 saya berbicara, saya minta ini dilanjutkan. Tapi sampai sekarang ya kayaknya belum ada, karena dia sudah terpecah menjadi pesisir barat. Jadi semenjak terpecah menjadi dia menjadi pemerintahan baru, bupati. Artinya mulai putra daerah ini tadi tidak sempat untuk begini, mungkin karena ya ada permasalahan, nggak tahu kita. Itu jadi pemikiran kita. Supaya eksistensinya tetap ada, tetap terjalin seperti itu. Ya luar biasa buat Abang ya, terkait dengan seni budaya. Tadi mengacu kepada organisasi juga seperti itu, gitu kan, bahwa memang masyarakat Lampung ke depan memang kita harus lebih hebat lagi. Memang sudah baik sekarang, tapi lebih baik lagi dalam mempersatukannya seperti itu. Betul, Pak. Apa sih yang Abang, perjalanan hidup Abang yang merasa Abang sampai melewati, karena
setiap kehidupan itu ada pahit manisnya Bang ya. Ada persadaran pada saat di bawah, di atas seperti apa. Tetapi kita bisa menjalankan itu, rasa dengan kondisi pahit itu tentunya manis di ujungnya. Apa pernah pengalaman Abang yang Abang jalani? Saya ini kebetulan begini Pak. Karena saya biasa berorganisasi. Alhamdulillah saya ini semenjak tahun 2012 saya diangkat karyawan PTDI itu menjadi ketua serikat pekerja. Ketua serikat pekerja? Waduh, luar biasa, tanpa beban lagi tuh ya. Tanggung jawab yang tinggi. Tinggi bagi saya. Nah, saya menjadi ketua serikat pekerja PT Dirgantara Indonesia. Di situ itulah tantangan bagi saya. Pahit getirnya di situ saya alami. Tapi seperti saya katakan dengan Abang, kita memimpin organisasi itu ada dua, Bang. Apakah kita akan jalur bisnis ataukah kita betul-betul ibadah tanpa pamrih, berjuang untuk para saudara-saudara kita yang merasa, ya kalau kita katakan kesejahteraan mereka kurang, mungkin dizolimi, ya itulah, disitulah saya. Itu kan sebagai ketua Serikat Pekerja PT Dirgantara Indonesia. Ya. Tanggung jawabnya itu kan salah satunya apa Bang ya, melindungi Pak ya, melindungi pekerja, memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Siap. Itu tidak gampang. Betul. Bagaimana Abang menjalankan itu? Bagi saya, Bang, karena saya berbicara ikhlas dan saya tanpa embel-embel, total untuk diri saya secara pribadi. Bagi saya nyaman-nyaman saja, begitu. Tanpa ada beban. Tanpa ada beban, walaupun beban itu saya hadapin. Ya, kalau kita katakan saya ini sebagai mitranya perusahaan, kalau di serikat pekerja, dan saya pun sebagai musuh daripada perusahaan. Manajemen. Karena apa, Bang? Karena saya melindungi karyawan ini dengan undang-undang. Di situ kita punya undang-undang yaitu PKB, Perjanjian Kerja Bersama. Jadi di PKB itu kita buat menjadi satu aturan dari perusahaan ini. Jadi kalau pahitnya itu, saya berjuang untuk mereka itu, walaupun saya bertempur dengan para direktur, manajemen perusahaan terkait dengan perjanjian kerja bersama tadi ya, PKB itu. Tapi kalau kita berbicara, kita bukan berbicara manajemen, tapi kita berbicara perusahaan. Karena lawan saya ini adalah direktur. Jadi artinya perusahaan. Karena saya adalah sebagai, jadi yang berbicara manajemen di perusahaan kita itu mulai dari kadip ke bawah. Itu adalah termasuk adalah tanggung jawab saya, Bang. Betul, ya. Tanggung jawab saya. Hanya saya di sini, ini lawan saya adalah perusahaan. Direksi ya. Direksi dan direktur itu adalah, itu lawan saya. Bukan lawan kita ini, kita mitra. Tapi kalau untuk hak karyawan, apapun yang terjadi, saya tetap memperjuangkan ini hak. Dan saya tidak pernah menzolimi. Walaupun saya dicerca di bagaimana oleh direktur, saya tidak akan mundur, Bang. Karena bagi diri saya orang Lampung kok, ya enggak? Saya bisa keras kok, berbicara saya bisa keras kok. Maka kalau kita tidak bisa ketemu, sebelum kita menyelesaikan ke arah demo, kita selesaikan secara mufakat. Kemana kita harus memakan? Komisi 9 MPR DPR. Disitulah tempat kita berunding perselisihan antara perusahaan dengan karyawan. Itu, Bang. Apa yang dukanya itu, Bang ya? Sedukanya yang paling berkesan apa ya, Bang? Terlalu banyak, Bang ya? Terlalu banyak, sulit untuk diceritakan ya. Karena kita tadi itu tadi. Ya kan? Karena begitu banyaknya untuk memperjuangkan daripada kesejahteraan pegawai. Itu. Ya, jadi kata kita kalau kita mau berbicara bagaimana dukanya, wah, nggak bisa terbayangkan. Ya, karena kita mewakili daripada representatif daripada ribuan, Bang ya. Ribuan karyawan yang menginginkan satu kesejahteraan yang sama.
kita dipertaruhkan untuk mewakilkan kita ke direksi. Betul. Itu suatu hal yang luar biasa. Betul, Kayak Bang. gitu. Tapi ternyata semuanya pun bisa berjalan lancar, Bang ya. Ya itulah kata kita tadi. Prinsipnya kita kan karena ikhlas. Karena ikhlas. Tanpa ada kepentingan. Tanpa ada kepentingan. Saya, kalau saya berbicara hanya seorang kadip, seorang kepala bidang, kalau saya untuk kepentingan saya secara pribadi, saya memegang ketua serikat, kepala divisi orang nomor 1 PTDI bisa saya. Tapi saya tidak ada hal seperti itu. Betul. Karena prinsip saya mempunyai panggilan hati nurani saya adalah saya akan berjuang untuk kaum lemah, kata tolong perjuangan kami, Bang. Tolong perjuangan kami, Bang. Karena kita melihat kondisi pandemik seperti ini, penghasilan mereka bagaimana, Bang? Begini, Bang. Saya terenyuh, Bang. Ya istilahnya, walaupun kita nasib kita sama, tapi saya terenyuh untuk membantunya, Bang ya. Membantu. Bagaimana caranya? Itulah yang duka saya. Ya, kalau senang saya pun banyak. Kan apa yang boleh senangnya, Bang? Boleh satu saja, apa, Bang? Senang saya itu begini, Bang. Saya tuh kalau kita katakan, ya maaf ngomong, saya ini seperti raja, Bang. Ya enggak? Kita masuk dari perusahaan itu, di situ ada satpam. Kita masuk di situ ada para kadip pengawas segala macam. Kebahagiaan saya itu di situ itu adalah saya bisa dikenal semuanya di situ. Jadi maaf ngomong, kata saya itu, saya ini istilahnya mulai masuk dari satpam sampai ke cleaning service-nya, insya Allah mereka kenal dengan saya. Itu senangnya saya, merasakan kebanggaan saya itu, harga saya itu, kalau kita berbicara dihitung dengan harga banyak, lebih besar dari uang. Ya, kalau kita berbicara uang, saya sama dengan karyawan, Bang. Ya enggak? Tapi kalau harga kita ini, rewardnya, Bang ya. Rewardnya bagaimana, pengakuan orang lain. Pengakuan orang itu, itulah. Ya, saya sudah memimpin itu 10 tahun, Bang. 10 tahun ya. Iya. Karena apa? Setiap saya mau ganti, mereka kumpul mau ganti, kabur kita, bubar. Kapan kita harus ganti? Terus Bang Pindal sampai selesai akhir karyawannya di PT Dirgantara Indonesia. Kan begitu, Bang? Jadi itu merasa senang saya, bangga saya, bahwa saya punya saudara yang bermacam-macam, kata saya. Makanya saya bilang sama Abang, ada teman badminton Abang ke situ. Bang Pindal, ada salam dari Pak Sapriel. Wih, kata saya tuh, kok kamu begitu? Ya, karena ya teman saya badminton juga, dan alhamdulillah teman saya Sherry, dia menanyakan, ada teman saya di situ, saudara saya di situ orang Lampung, Bang Fidel Castro, kenal nggak? Artinya orang itu mengenal saya gitu. Betul. Jadi mengenal saya, insya Allah kebaikan buat saya. Karena sampai sekarang saya berprinsip, Pak, saya punya musuh satu itu merasa terlalu banyak buat saya, Pak. Tapi kalau saya mempunyai saudara itu banyak, itu kebanggaan buat diri saya. Nah, karena saya diamanahkan orang tua saya. Kata ibu saya, Fidel, kalau kamu merantau bawalah ayam perempuan. Artinya ayam perempuan itu jangan kita sok jagoan di kampung orang. Mati kamu. Ayam perempuan, yang namanya perempuan, orang pasti akan mendekati kamu. Itu. Tapi ingat, kamu punya harga diri. Ayam perempuan kalau lagi ngeram, kata kita itu, betul. Mungkin anak itu diganggu, bisa matok dia. Matok dia, Bang. Jadi amanah dari orang tua kita itu tadi, Bang. Setelah kita pelajari, setelah kita jalani, betul, Bang. Karena apa? Ya kalau Bapak mungkin, Jadi tadi amanah dari ibu itu katanya
kita pintar-pintar membawa diri, Bang ya. Betul, Bang. Makanya itulah satu kebanggaan saya, satu kebahagiaan saya itu di situ, Bang. Artinya para karyawan itu mengenal saya dengan baik, gitu kan? Bukan istilahnya saya sudah berjuang, saya minta tidak, Bang. Karena tadi tanpa pamrih tadi. Tapi Bang, ya saya lihat goalnya itu. Pada saat seseorang dia ingin menerima, ingin berjuang sesuatu untuk orang lain, itu tidak ada yang sia-sia. Ya. Artinya bukan materi yang dicari, tapi justru adalah rewardnya, pengakuannya orang menghargai, dan mungkin kepuasan bagi abang membantu orang lain. Ya, itu bagi diri luar saya. biasa. Dan itu yang tidak bisa dinilai kan? Ya. Kepuasan membantu, membela, memperjuangkan hak seseorang itu luar biasa. Itu kebanggaan bagi diri saya. Kata abang itu kan senangnya di mana, gitu kan? Susahnya di mana? Jadi antara senang dan susah itu kalau saya di organisasi itu, karena saya sudah terbiasa dengan hal begitu, saya tidak terlalu mengatakan, wah susah, senang tidak. Itulah kita organisasi, Bang. Jalankan ya. Kita jalankan aja. Kan begitu, Bang. Yang penting kita itu punya niat adalah bagaimana kita membangun diri kita ini untuk menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin itu susah, Bang. Betul. Memimpin itu gampang. Betul. Menjadi seorang pemimpin itu susah. Ya seperti katakan saya sama abang. Abang seorang pemimpin. Abang memimpin. Ya enggak? Kalau memimpin itu gampang, Bang. Betul. Mencari sosok pemimpin ini yang sulit bagi dia. Karena orang, ya maaf ngomong kata kita di atas ada aja efek sampingnya dari situ. Apakah kita mempergunakan orang banyak ini tadi untuk mencari duit, untuk kepentingan pribadi, itu semuanya gampang. Betul. Semua, Bang. Bagi diri saya itu gampang semua. Tapi karena apa? Hati nurani saya itu tidak pernah berbicara seperti itu. Insya Allah, Bang. Iya. Insya Allah. Jadi hal-hal yang segala sesuatunya baik, tentunya hasilnya akan baik juga kan. Bang. Seperti itu. Iya, Bang. Ya luar biasa, Bang. Ya. Bang Fidel bekerja, tetapi menyisihkan waktunya juga untuk orang lain. Seperti itu. Jadi kita tidak hanya untuk diri sendiri hidup ini, tetap melakukan sesuatu untuk bermanfaat kepada orang lain, baik dimanapun, apalagi di dalam pekerjaan seperti itu. Seperti itu. Apa prinsip hidup abang? Prinsip saya ini, ya istilahnya saya maju orang maju. Itu bagi saya. Orang bisa, kenapa kita nggak bisa? Itu. Jadi kalau bisa saya maju, mereka pun maju. Kedua prinsip saya itu, orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Sebentar, berarti orang maju, abang maju. Ya. Artinya yang dimaksud abang saling menguatkan, saling membesarkan. Ya, membesarkan di situ, Pak. Disitulah kita bisa saling mendukung tadi, Pak. Ya artinya menjadi kebanggaan saya apabila saya yang memimpin, atau ya dalam satu sisi saya kepala bidang, bagaimana regenerasi saya itu untuk maju, saya senang, Bang. Betul. Kan begitu. Betul. Artinya saya membina mereka itu untuk maju. Betul. Kan begitu. Karena kesalahan pemimpin atau ketua apabila tidak ada regenerasi di bawahnya. Betul, Bang. Saya katakan tadi banyak orang, oh cukup saya aja yang maju. Kalian nggak perlu maju. Sehingga ada tanda kutip rahasia-rahasia itu yang tidak dibuka. Kalau saya insya Allah, Bang. Apapun yang ada dengan diri saya selalu buka. Karena buat apa bagi saya? Terbuka, Bang ya? Terbuka bagi saya. Betul. Hanya urusan yang istilahnya friendship sekali, saya ya itu adalah pribadi saya dengan keluarga. Itu yang saya sulit untuk saya akan buka. Tapi kalau masalah organisasi, masalah bagaimana pengetahuan saya, bagaimana untuk istilahnya diri saya untuk sharing itu saya akan buka. Dibuka, Bang ya. Ya, karena begini, Bang, prinsip saya bodoh, Bang. Kan begitu. Tapi saya pintar dari orang bodoh. Kenapa pendapat-pendapat orang bodoh itu tadi bisa membangun kita, memotivasi. Memotivasi saya. Itu sebagai inspirasi buat saya.
luar Gitu, biasa. Bang. Jadi orang manapun, saya tidak pernah menganggap dia itu bodoh. Hanya kemampuannya terbatas. Dari kemampuan itu kita kembangkan lagi, Bang. Kita bisa mengembangkan dari hasil kemampuan dia. Iya. Itu sebenarnya kita mengolahnya di situ. Jadi kalau kita berbahasa bagi saya itu prinsip kata abang tadi itu, bagaimananya saya maju, mereka pun maju. Iya. Orang lain pun bisa maju. Itu jadi kebanggaan saya. Ya enggak, Pak? Itu Urihan Diayani, Bang. Mendukung kita dari belakang, kita dari dorong. belakang. Betul. Dan kedua, kata saya tadi prinsip juga, orang bisa kenapa saya tidak bisa? Itu udah prinsip secara pribadi kita. Sama-sama makan, Bang. Ya. Oke, baik Bang. Luar biasa, Bang ya. Iya, Pak. Seperti apa sih buat teman-teman kita, saudara-saudara rantau, terutama masyarakat Lampung rantau, bagaimana untuk menjalankan kehidupan supaya baik-baik saja, ke depannya makin sukses? Seperti apa sih, Bang? Saran-sarannya? Bagi saya, kata saya sering menjalankan kepada teman-teman itu. Iya. Prinsip satu adalah kita menjalankan. Kedua, kita adalah bersyukur. Itu. Jadi kalau kita menjalankan dan kita bersyukur, apa yang saya berbicara tadi di mobil. Di mobil saya tadi berbicara dengan teman saya Tamzil. Mang Tamzil kata saya, kita ini punya prinsip satu. Kita berusaha dan bersyukur. Karena apapun ceritanya itu Allah semuanya yang menentukan. Jadi kita bagaimana memotivasi diri kita ini, kata saya, itulah modal kita. Modal kita memotivasi itu tidak adalah kita berusaha. Apapun kita lakoni asal jangan melanggar aturan undang-undang yang ada di negara kita ini. Kalau bisa kita tidak melanggar aturan undang-undang negara kita ini dan kaidah-kaidah agamanya, kita pun ambil. Itu Bang menurut saya. Luar biasa ya. Nah, jadi jalankan apa yang ada, jalankan maksimal, ikhtiar maksimal, endingnya syukuri. Ya. Apapun itu. Apapun ya, itu. Seperti itu, Bang ya. Ya. Hasilnya apapun apabila tidak disyukuri tidak ada artinya juga. Selalu kurang ya. Ya. Jadi pertanyaan Abang tadi, kami alami berdua tadi di mobil itu. Ya, artinya teman ini kemana, teman ini kemana, teman ini kemana, ada yang pulang, ada yang begini, kalah perang, begini. Saya bilang sama beliau, prinsip, jangan memaksakan kehendak. Tapi kita prinsip, kita harus berusaha. Oh, itu tidak membeda-bedakan. Sudah disiapkan Sudah disiap. rezekinya. Telah diciptakan langit, bumi berserta isinya untuk makhluk. Tinggal bertebaran saja. Bertebarlah kalian ke muka bumi ini. Ikhtiar endingnya, ya. Ya, terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, soal berhasil tidaknya, Allah alam bisawab kita. Tapi kinerja itu tidak mengurangi hasil, Bang. Tidak. Itu insya sejauh Allah, mana maksimalnya seperti itu, begitu kan? Luar biasa, Bang. Tidak terasa kita udah hampir 1 jam ini, Bang, gitu kan. Saya ingin statement closing Abang terkait dengan inspirasi. Seperti apa menjalani hidup, statement closingnya terakhir, silakan Bang. Syukuri aja. Mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya dan makhluknya, termasuk kepada saya. Itu kuncinya, Bang, ya. Itu kuncinya. Saya selalu mensyukuri apapun yang terjadi bagi saya. Saya sarankan dengan saudara kita yang lain. Ingat, apabila kita punya masalah begitu, punya apa hebatnya, endingnya hanya Allah. Sholat itu bagi diri saya. Walaupun kita pribadi kita sendiri nggak benar, tapi ingat, sholat itu aja kuncinya ya. Luar biasa ya. Jadi bersyukur dan sholat ya. Bersyukur. Baik, luar biasa Bang Fidel, inspirasi sekali apa yang disampaikan dari bincang-bincang ini. Oke, sahabat Asam Garam Official, bincang-bincang kita yang sampaikan malam ini terkait inspirasi bahwa segala sesuatu yang disampaikan tadi oleh dengan bijak dan bersyukur dan saling membantu, saling membesarkan, menguatkan semuanya, karena
tidak ada yang kata sukses apabila kita tidak membantu orang lain. Jadi itu intinya, endingnya yang bisa kita ambil, bahwa segala sesuatu itu kita bermanfaat terhadap orang lain. Bukan begitu Bang ya? Iya. Benar. Oke, terima kasih Bang Fidel Ya. atas kedatangannya. Sehat-sehat selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.